Bab 2355, Bicara 8. Meski Jackson tidak mengatakan apa-apa, hatinya sangat terharu. Nyawa Valentino akan terancam kalau dia datang kemari. Sedangkan perjalanan yang mengancam nyawanya ini, dilakukan Valentino hanya karena undangan dari Jackson. Bisa dibayangkan betapa terharunya Jackson saat ini. Selama bertahun-tahun, dia memiliki koneksi di mana-mana. Akan tetapi, tidak ada orang lain lagi yang mempercayainya seperti Valentino. Tuan Jackson mencariku pasti ada masalah, kan? Valentino juga tidak sungkan. Dia pun mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu langsung bertanya. Masalah? Jackson tersenyum sambil berkata, kalau Tuan Valentino bisa datang kemari, tidak akan ada yang namanya masalah. Ucapan ini juga membuat Valentino merasa jauh lebih tenang. Bagaimanapun, Valentino benaran merasa gelisah ketika dia datang ke sini. Karena Tuan Jackson bilang begitu, maka aku sudah mengerti. Valentino merenung sesaat, lalu berkata sambil tersenyum. Sebelumnya, Valentino masih merasa bingung, tetapi setelah bertemu Jackson dan mendengar kata-kata Jackson, dia tiba-tiba mengerti. Dia memang membuat pilihan yang sulit dengan datang kemari. Sedangkan saat ini, tampaknya Jackson juga membuat pilihan yang sangat sulit. Saat ini, Valentino sudah datang dan Jackson pasti sudah punya jawabannya. Valentino refleks memikirkan dengan kekuatan grup global di negara Amari. Perjalanan hari ini benar-benar tepat. Tuan Valentino, ayo minum teh. Jackson dan Valentino tidak menyebutkan apapun yang terjadi baru-baru ini, melainkan hanya mengatakan beberapa kejadian menarik dengan santai. Mereka seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kemudian minum teh sambil mengobrol bersama. Sedangkan bagi orang pintar seperti mereka, ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan secara langsung. Asal orangnya ada di sini, mereka sudah mengerti. Tuan Valentino, apa kamu berencana untuk tinggal di wilayah barat? Setelah berbasa-basi, Jackson langsung bertanya. Wilayah itu didapatkan dengan mengorbankan darah saudara-saudaraku. Aku tidak mungkin memberikannya pada orang lain begitu saja. Valentino perlahan meletakkan cangkir teh sambil mengekspresikan sikapnya. Oke, aku hargai keputusan Tuan Valentino. Jackson mengambil cangkir tehnya, lalu membenturkan cangkir teh Valentino. Tuan Jackson tidak membujukku untuk pergi? Valentino tersenyum sambil bertanya dengan ekspresi penuh arti. Kalau dulu aku pasti membujukmu. Lagi pula kamu juga tahu kalau seseorang pasti sulit untuk melawan satu negara. Tapi sekarang, apapun keputusanmu, aku tidak akan membujukmu lagi. Jackson menyesap tehnya, lalu tersenyum lembut. Valentino merenung sejenak. Kata-kata Jackson ada dua arti. Satunya adalah, tidak peduli apa yang dilakukan Valentino, itu adalah urusan Valentino sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia, Jackson. Arti lainnya adalah, apapun keputusan yang dibuat oleh Valentino, Jackson akan mendukungnya tanpa syarat. Jadi, apa maksud Jackson yang sebenarnya? Valentino tidak bisa menebaknya, tapi dia juga tidak akan banyak bertanya. Persahabatan antara pria semurni air, jadi mereka tidak perlu banyak bicara. Apa arti sesungguhnya, itu tergantung pada apa yang akan dilakukan pihak lain. Percakapan keduanya hanya berlangsung kurang dari 20 menit dan sudah selesai. Sedangkan Valentino dan Rose berkendara selama beberapa jam untuk datang kemari. Akan tetapi, percakapan mereka hanya berlangsung kurang dari setengah jam. Valentino sama sekali tidak merasa percakapan ini buang-buang waktu, melainkan merasa sangat sepadan. Saat ini, Valentino tidak akan menyangka betapa banyak bantuan yang akan didapatkannya kelak, hanya karena percakapan yang berlangsung 20 menit ini. Tuan Jackson, aku pamit dulu. Jackson bersama rombongannya mengantar Valentino ke depan pintu. Tuan Valentino, persahabatan itu bukan sekadar omongan, tapi dinyatakan dengan aksi. Hati-hati di jalan. Selesai berkata, Jackson pun tersenyum, kemudian melambaikan tangannya keluar. Shoo! Shoo! Bizize!
Terdengar suara mobil menderu dan langkah kaki yang kacau. Segera, seratusan pria kekar berbaju hitam pun berjalan keluar. Semua pria itu memiliki lengan dan tubuh yang berotot. Selain itu, mereka juga mengenakan kacamata hitam. Mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Ketika Rose melihat orang-orang ini, dia sangat gugup, kemudian tanpa sadar menyentuh pinggangnya. Tuan Valentino, orang-orang ini adalah pengawal grup global. Mereka memiliki sertifikat pengawal dari grup global. Selagi di wilayah negara Amari, mereka akan memastikan perjalananmu lancar. Jackson tersenyum sambil menjelaskan kepada Valentino. Terima kasih. Tentu saja Valentino tidak akan menolaknya. Jadi, dia pun langsung menerimanya tanpa sungkan. Oke. Jackson mengantar Valentino ke mobil, kemudian berdiri di sana sambil melihat Valentino melaju pergi. 30-an sedan hitam yang menggantung logo grup global pun mengantar Valentino dan Rose pergi. Tuan Jackson, aku tidak tahu apa arti percakapan 20 menit ini. Asisten wanita itu menyaksikan Valentino dan yang lainnya pergi sambil bertanya. Selama 20 menit terakhir, Valentino dan Jackson hanya mengobrol santai tanpa membahas hal-hal penting. Asisten wanita itu benar-benar tidak mengerti kenapa mereka mengobrol selama 20 menit. Tentu saja kamu tidak mengerti, tapi yang penting aku memahaminya. Mari kita kembali. Aku sudah tahu. Jackson tersenyum, lalu berjalan menuju mobilnya. Tuan Jackson, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Asisten wanita itu buru-buru mengikuti Jackson dan bertanya dari belakang. Dia bisa datang menemuiku dengan risiko ditahan di sini oleh negara Amari demi persahabatan kita. Apakah persahabatan ini tidak sebanding dengan persahabatan negara Amari? Kita harus bisa menjadi orang yang tahu membalas kebaikan orang lain. Di sisi Valentino, dengan adanya kawal dari pengawal khusus grup global, perjalanannya menjadi sangat lancar. Ketika mau datang, Rose perlu membutuhkan banyak usaha. Sial! Kukira kamu tidak bisa kembali lagi. Ketika Chris melihat Valentino kembali, dia segera memeluk Valentino. Bagaimana mungkin? Aku tahu batasan. Kok? Jangan khawatir. Valentino melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Padahal, dia sebenarnya merasa lega. Setelah bertemu dengannya, aku bisa pergi dengan tenang. Dengan kekuatan grup global, kalau mereka berusaha sekuat tenaga untuk membantu kita, itu akan menghasilkan efek yang sangat besar. Itu bahkan lebih berefek daripada Pak Julio pergi berbicara dengan negara Amari. Valentino pun menghela napas. Hatinya sudah benar-benar lega. Kak Valentino, ada yang datang. Ada begitu banyak orang di luar. Semuanya punya senjata. Pada saat ini, salah satu prajurit Maple Pavilion tiba-tiba berlari ke dalam dan melapor kepada semua orang. Apa? Chris dan yang lainnya sontak menoleh dan menatap prajurit itu dengan kaget. Valentino juga mengernyit, merasa agak bingung. Orang itu dari mana? Apa kamu tahu? Salo langsung maju selangkah sambil bertanya dengan nada terburu-buru. Belum. Ketika aku melihat ada yang muncul, aku segera berlari ke dalam untuk melaporkannya. Prajurit Maple Pavilion itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Mampus! Kak Valentino, ini pasti jebakan yang dibuat oleh Jackson. Kata Chris dengan tidak senang sembari menggertakkan giginya. Valentino merenung sesaat, lalu berkata, Kita keluar untuk melihatnya dulu. Semuanya pun segera berjalan keluar dan pergi ke arah pihak lain. Segera, sejumlah besar orang muncul di kejauhan. Rombongan itu kelihatannya sangat ramai. Semuanya bersenjata lengkap dan berdiri di dataran wilayah barat. Bab 2356, Identitas 1. Setelah menyadari ada yang janggal, prajurit Maple Pavilion juga bersiap untuk bertempur. Saat ini asal-usul musuh masih tidak diketahui, jadi mereka pun tidak berani ceroboh. Kak Valentino, saat ini aku agak curiga.
Temanmu yang dari negara Amari itu, apakah dia? Zhao merenung sejenak, ekspresi wajahnya tampak sangat masam. Tidak. Kalau dia ingin melawanku, aku tidak akan bisa kembali. Valentino melambaikan tangannya. Dia tidak percaya bahwa ini adalah rencana Jackson. Kalau Jackson sungguh ingin menargetkan Valentino, untuk apa dia repot-repot? Karena begitu Valentino sampai di wilayah negara Amari, Jackson sama sekali tidak perlu keluar dan sudah bisa mengendalikan Valentino dalam hitungan menit. Untuk apa dia membiarkan Valentino pergi, lalu melakukan hal lain untuk melawan Valentino? Oleh karena itu, Valentino tidak percaya bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Jackson. Mendengar apa yang dikatakan Valentino, Zhao dan yang lainnya pun tidak banyak bicara. Sial! Mereka setidaknya ada 15.000 orang. Meski tidak seberapa kalau dibandingkan dengan orang kita, hanya saja dari mana 10.000 lebih orang ini berasal? Chris meletakkan teropongnya, lalu bergumam pada dirinya sendiri dengan agak ragu. Valentino mengambil teropong itu, kemudian melihat ke sana. Dia sama sekali tidak perlu melihatnya, karena dia tahu bahwa ini jelas bukan tentara dari negara Amari. Dataran wilayah barat ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki negara Amari seenaknya. Paling-paling, mereka hanya berani pergi ke kota-kota perbatasan di wilayah barat. Itu sudah bisa dibilang cukup berani. Melalui teropong, Valentino melihat lebih dari 10.000 orang itu sedang berdiri tegak di tepi dataran, seolah-olah sedang menunggu sesuatu dengan tenang. Semuanya sedang memegang senjata api dan kelihatannya memiliki niat untuk berperang kalau ada yang tidak cocok. Selain itu, pakaian yang dikenakan orang-orang ini sangat beragam. Ada yang hitam, abu-abu dan biru tua, kelihatannya sangat berantakan. Jelas, mereka bukan berasal dari kelompok yang sama. Sepertinya mereka adalah tentara bayaran dari kota-kota kecil. Valentino bergumam sambil mengatur fokus teropongnya. Apa-apaan? Orang-orang dari kelompok tentara bayaran? Ketika mendengar kata-kata itu, Chris sontak tercengang. Dia pun segera mengeluarkan teropongnya dan melihat ke sana. Zhao dan Rose juga meminta bawahannya untuk membawa teropong. Setelah mengamatinya dengan cermat, Zhao dan Rose langsung mengangguk. Lebih dari 10.000 orang ini memang merupakan kelompok tentara bayaran dari kota-kota kecil di perbatasan. Zhao tidak terlalu akrab dengan orang-orang ini, tapi pasukan Rose sering pergi ke kota-kota di sekitar. Tentu saja mereka mengetahuinya dengan jelas. Termasuk para ketua dari berbagai kelompok tentara bayaran kecil, Rose bisa mengenali mereka dengan mudah. Kak Valentino, mereka adalah kelompok tentara bayaran kecil dari kota-kota kecil. Tampaknya orang-orang ini, walau belum semuanya, setidaknya sebagian besarnya sudah berkumpul di sini. Apa yang ingin mereka lakukan? Rose meletakkan teropongnya sambil melapor pada Valentino. Seharusnya mereka bukan datang untuk cari mati. Siapa yang sebodoh itu? Valentino berhenti sesaat, lalu berjalan ke depan. Mereka dengan lebih dari 10.000 orang ini ingin mengalahkan 300.000 orang Valentino. Itu jelas sedang cari mati. Jadi Valentino merasa orang-orang ini seharusnya bukan datang untuk mencari masalah, kan? Apa mereka datang untuk minta bergabung? Zhao pun mengernyit, kemudian merenung sejenak. Hal macam ini bisa saja terjadi. Bagaimanapun, asosiasi Maple Pavilion saat ini benar-benar berkuasa di wilayah barat. Hal semacam ini, bahkan Negan yang awalnya paling kuat pun tidak sanggup melakukannya. Sementara kelompok tentara bayaran kecil di kota-kota perbatasan di wilayah barat ini, kalau mereka ingin bertahan hidup, tampaknya mereka sungguh harus bergantung pada asosiasi Maple Pavilion. Kalau tidak, mungkin pada titik tertentu, asosiasi Maple Pavilion akan menelan mereka bulat-bulat. Oleh karena itu, bergantung pada asosiasi Maple Pavilion merupakan tindakan yang bijaksana. Namun, ini hanya tebakan Zhao. Apa yang terjadi sesungguhnya, mereka masih perlu bertanya pada 10.000 orang itu. Valentino pun berjalan ke depan, diikuti oleh ratusan ribu orang di belakangnya. Jarak antara kedua belah pihak terus mendekat, tapi Valentino tidak berniat untuk berhenti.
Meski Chris dan yang lainnya agak khawatir, Valentino tetap tidak peduli. Ada banyak orang yang ingin membunuhnya, tetapi mereka hanya punya niat dan belum tentu berani melakukannya. Segera, Valentino bersama rombongannya hanya menyisakan jarak sekitar 50 meter dari pihak lain. Pada jarak ini, mereka bisa berbicara dengan satu sama lain dengan mudah. Setelah Valentino dan yang lainnya sampai di tempat itu, mereka tidak terburu-buru untuk berbicara, melainkan hanya menunggu dengan tenang. Hal yang membuat Valentino dan lainnya bingung adalah, orang-orang di seberang ini juga tidak berniat untuk berbicara. Zhao pun mengernyit sambil bergumam. Apakah aku salah? Bukankah mereka datang kemari untuk bergabung? Kalau orang-orang ini datang untuk bergabung, mereka pasti akan menunjukkan sikap mereka begitu melihat Valentino. Akan tetapi, setelah Valentino dan yang lainnya tiba, mereka sama sekali tidak menyatakan tujuan mereka untuk bergabung, melainkan hanya berdiri tanpa ekspresi. Seolah-olah Valentino dan ratusan ribu orang di belakangnya sama sekali bukan apa-apa bagi mereka. Penampilan kelompok tentara bayaran kecil ini benar-benar membuat Zhao dan yang lainnya kebingungan. Mereka di sini bukan untuk menyerah. Jadi untuk apa mereka ke sini? Apa mereka ke sini untuk bertarung dengan asosiasi Maple Pavilion? Namun, hal semacam ini kalau dipikir pakai lutut pun, kamu tahu betapa bodohnya itu. Jadi, untuk apa kalian datang kemari? Setelah beberapa saat, Chris sudah tidak sabar dan segera menunjuk seberang sambil bertanya. Namun, lebih dari 10.000 orang di seberang hanya melirik Chris dengan santai, kemudian menarik pandangan mereka kembali. Sialan! Beraninya kalian mengabaikanku! Chris mengusap kepalanya, lalu berteriak dengan bingung. Dengan statusnya, walau tidak mengatakan betapa kuatnya dia, setidaknya di wilayah barat ini, Chris hanya berada di bawah Valentino seorang. Bahkan Zhao dari pasukan pedang darah tetap bersikap hormat terhadap Chris. Bagaimanapun, penguasa wilayah barat adalah Valentino. Sebagai saudara sehidup semati Valentino, tentu saja status Chris juga meningkat. Namun pada saat ini, kelompok tentara bayaran kecil dari kota kecil ini berani mengabaikannya. Aku sedang bicara dengan kalian. Apa kalian sudah tuli? Makin dipikirkan, Chris makin kesal. Jadi, dia pun berteriak kepada orang-orang di seberang. Sudahlah, berhenti membual. Apa kamu sendiri tidak sadar dengan identitasmu? Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjalan keluar dan menatap Chris sambil tersenyum tipis. Semua orang di pihak Valentino pun langsung mengerutkan kening. Apa identitasku? Chris makin bingung dengan kata-kata pria parubaya itu. Apa identitasku? Aku adalah bosmu, dasar sialan! Begitu Chris bereaksi, dia pun meraung. Hei, kamu lumayan sombong, ya? Coba kita lihat nanti siapa yang panggil siapa, bos. Pria parubaya itu mencibir, seolah-olah dia sangat percaya diri. Salan, kamu itu idiot, ya? Walau kamu memanggilku bos pun, aku belum tentu akan menerimanya. Aku tidak punya bawahan sepertimu. Biar ku beritahu. Chris masih ingin memarahi orang ini, tapi Valentino mengulurkan tangannya dengan perlahan dan menarik Chris. Brengsek! Chris mengumpat, lalu menggertakkan giginya dan menutup mulut. Valentino menyipitkan matanya, merasa ada yang tidak beres. Bab 2357, Provokasi 2. Kelompok tentara bayaran kecil ini kurang dari 20.000 orang, sedangkan anggota asosiasi Maple Pavilion mencapai hampir 20 kali lipat jumlah mereka. Dalam keadaan seperti itu, dari mana datangnya kepercayaan diri orang-orang ini? Selain itu, ucapan pria parubaya itu membuat Valentino merasa kalau mereka mungkin memiliki suatu rencana. Apakah rencana ini ada hubungannya dengan negara Amari? Karena ini adalah sikap kalian. Kalian tak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sekarang, beri aku alasan kenapa kalian datang kemari. Dataran wilayah barat ini adalah area pribadi asosiasi Maple Pavilion dan tidak ada yang diizinkan untuk menginjakkan kaki mereka seenaknya.
Jadi, kalau kalian tidak bisa memberikan alasan yang memuaskan, maka kalian tak perlu pergi lagi. Valentino memicingkan matanya. Nada bicaranya juga terdengar sangat dingin. Ketika Valentino dan yang lainnya berbicara kemarin, mereka telah memikirkan apakah perlu menaklukkan para kelompok tentara bayaran kecil di kota-kota ini atau tidak. Tanpa disangka, Valentino belum bergerak, tapi mereka malah datang untuk memprovokasi asosiasi Maple Pavilion terlebih dahulu. Hal semacam ini benar-benar konyol. Hanya kamu saja berniat untuk menahan kami? Sekarang kondisi sudah seperti ini, tapi kamu masih begitu sombong. Kulihat dia sudah tidak bisa sok hebat terlalu lama, jadi biarkan saja dia sok hebat dulu. Hahaha, lucu sekali, nanti jangan panggil aku bos. Setelah Valentino mengucapkan ini, orang-orang di seberang malah menertawakannya. Banyak yang memandang Valentino dengan tatapan sinis sambil mencibik. Seolah-olah, bagi mereka, Valentino adalah monyet di kebun binatang. Sial! Kenapa aku merasa orang-orang ini benar-benar sudah gila? Chris sudah dibuat kesal oleh orang-orang di seberang, kemudian dia berkata dengan agak bingung. Sepertinya mereka sudah berhubungan dengan negara Amari. Valentino sontak menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata pihak lain. Akhirnya, dia pun yakin dengan dugaannya. Kelompok tentara bayaran kecil ini pasti telah membuat kesepakatan dengan negara Amari. Entah itu demi uang ataupun keuntungan lainnya. Oleh karena itu, mereka mungkin berniat untuk bergabung dan menargetkan Valentino bersama-sama. Memangnya kenapa kalau mereka telah menghubungi negara Amari? Apakah negara Amari akan mengutus pasukan kemari demi mereka? Rose pun mengernyit, bertanya dengan bingung. Saat ini, Valentino juga agak bingung. Sampai saat ini, Valentino masih tidak bisa memikirkan alasan bagi negara Amari untuk mengirim pasukan. Mereka tidak hanya perlu mencari alasan, tapi juga mencari alasan yang tidak bisa dibantah orang lain agar mereka bisa mengirim pasukan. Kalau mereka sembarangan mengirim pasukan, negara Nagon dan Federasi tidak akan duduk diam dan membiarkan negara Amari sembarangan. Oleh karena itu, meski kelompok tentara bayaran kecil ini mencapai kesepakatan dengan negara Amari tidak akan mendukung mereka. Lalu, bukankah 10.000-an orang ini akan menjadi umpan yang tidak berarti? Valentino terus merasa bahwa dia pasti telah mengabaikan sesuatu. Namun pada saat ini, dia tidak bisa memikirkan apa yang salah. Hahaha, tidak bicara lagi. Sudah takut ya? Kupikir asosiasi Maple Pavilion sekuat apa, tapi rupanya kalian sungguh penakut. Kulihat kalian juga biasa saja, tapi bualan kalian sungguh menggelikan. Kami hanya memiliki 10.000-an orang. Kenapa? Kalian mau menyerang kami? Melihat Valentino dan lainnya tidak berbicara, kelompok tentara bayaran kecil itu pun tertawa terbahak-bahak lagi. Perkataan mereka juga sangat menghina Valentino dan yang lainnya. Orang-orang negara Nagon yang berdiri di depan itu, cepatlah nyah. Sampah tak berguna dari negara Nagon berani datang ke tanah suci wilayah barat untuk bersikap seenaknya? Kamu masih ingin menguasai daerah ini? Biar kutanya padamu, apakah kamu sudah memanaskan posisi penguasa ini? Maaf, mau kamu sudah menghangatkan posisinya atau belum? Aku harus memberitahumu kalau kamu tidak boleh duduk di posisi ini. Hahaha. Makin berkata, orang-orang dari kelompok tentara bayaran kecil ini makin keterlaluan dan makin menghina Valentino dan yang lainnya. Pengecut! Sampah! Tidak berguna! Makin lama, para tentara bayaran kecil ini makin keterlaluan. Banyak prajurit Maple Pavilion yang sudah tidak bisa menahan diri dan hendak meledak marah. Akan tetapi, Valentino belum berbicara, jadi mereka hanya bisa menahan diri. Mereka memang bisa menahannya, tapi Chris belum tentu bisa menahannya. Brengsek! Sepertinya kalian sudah bosan hidup. Ayo, kalau kalian punya nyali, kalian berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Aku akan membawa 20.000 orang untuk bertarung dengan kalian. Kita tidak akan bersembunyi atau mundur, kita akan saling menembak.
Siapapun yang mundur selangkah adalah pengecut sialan. Kalian berani? Tidak. Chris mendengus dengan sinis, kemudian dia langsung membawa SMG dan melangkah ke depan. Begitu Chris berteriak, suara di seberang seketika berhenti. Bicaralah! Sudah bisu, ya? Jangan bilang aku punya banyak orang dan menindas kalian yang anggotanya sedikit. Aku sudah bilang, aku akan bawa 20.000 orang saja. Mari kita saling menembak. Siapapun yang mundur selangkah adalah sampah. Apa kalian berani? Chris membelalakan matanya dengan marah sambil melihat orang di seberangnya dan berteriak lantang. Kali ini, para tentara bayaran kecil itu menjadi sangat patuh dan tidak ada yang menjawab perkataan Chris. Kedua belah pihak sama sekali tidak bergerak, lalu beradu senjata api. Adegan itu. Hal semacam ini, Asosiasi Maple Pavilion memang berani, tapi mereka belum tentu berani. Walaupun beberapa dari mereka berani, tidak semuanya berani melakukannya. Sedangkan mereka adalah kumpulan dari berbagai kekuatan, tentu saja mereka tidak mungkin bisa bertempur dengan kompak. Oleh karena itu, setelah Chris meneriakkan kata-kata ini, pihak lawan pun terdiam. Sial! Kalian itu sampah, ya? Hanya berani berkata. Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian yang tidak berguna. Bahkan pengecut pun berani melakukan ini, tapi kalian malah tidak berani. Jadi kalian itu apa? Chris mencibir dengan sinis. Pada saat ini, dia yang mengejek mereka. Kenapa teriak-teriak? Kalian lanjutkan saja kesombongan kalian. Kalau nanti kalian menangis, ucapanku masih sama. Coba kita lihat nanti, siapa di antara kita yang dipanggil bos? Pria parubaya yang sebelumnya menjawab Chris pun mencibir dan memarahi Chris. Hei, walau kalian ingin memanggilku bos, aku juga belum tentu akan mengakui kalian sebagai bawahanku. Saudara-saudaraku, angkat senjata kalian dan bantai mereka. Chris langsung memerintahkan, kemudian berkata, awalnya aku ingin memberikan kalian jalan untuk tetap hidup, tapi kalian sendiri yang cari mati. Jadi jangan salahkan kami. Valentino tidak berniat untuk menghentikan perintah Chris. Perkataan Chris memang benar. Awalnya, Valentino benar-benar ingin melepaskan orang-orang ini dan tidak akan memaksa mereka untuk melakukan apapun. Lagi pula, kalau mau mendirikan lingkaran perdagangan di kota-kota perbatasan di wilayah barat, kelompok tentara bayaran kecil ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, Valentino tidak akan sembarangan membunuh mereka. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa Valentino tidak akan pernah membunuh mereka. Mereka sendiri yang cari mati, jadi Valentino juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Meski tanpa mereka pun, wilayah barat masih bisa berkembang dengan baik. Beraninya kalian menembak. Biar ku beritahu, sekarang kami sudah bergabung dengan militer negara Amari. Kalau kalian berani menyentuh kami, itu berarti kalian telah memprovokasi seluruh negara Amari. Jutaan tentara negara Amari bisa datang kapan saja dan memenggal kepala kalian. Pria parubaya itu melangkah ke depan, lalu menunjuk Chris sambil berteriak. Bab 2358, Pengecut 3. Ketika kata-kata ini diteriakan, Chris pun tercengang dan gerakan di tangannya sontak berhenti. Tidak hanya Chris, bahkan banyak prajurit Maple Pavilion juga diam-diam meletakkan senjata api mereka. Rose, Zaro dan yang lainnya juga mengernyit, jantung mereka mau tidak mau berdebar makin cepat. Dalam sekejap, pihak asosiasi Maple Pavilion pun terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa kelompok tentara bayaran kecil ini ternyata bergabung dengan negara Amari. Kenapa mereka melakukan ini? Pasti negara Amari telah menjanjikan banyak manfaat untuk mereka, kan? Apakah kalian bodoh? Bergabung dengan negara Amari? Chris menggertakkan giginya, lalu memarahi pria parubaya itu. Menurutku, yang bodoh itu kalian. Kalian bukannya melawan orang lain, tapi malah melawan negara Amari. Apa kalian punya hak untuk itu? Pilihan kami adalah yang paling bijak. Setelah kalian semua dimusnahkan,
Daerah di wilayah barat ini akan menjadi wilayah kami. Inilah yang kami inginkan. Haha. Pria paruh baya itu tertawa, akhirnya mengungkapkan ambisinya. Valentino menyipitkan matanya sambil berpikir dengan cepat. Pasti negara Amari telah mengintimidasi dan memikat orang-orang ini. Mereka bahkan mengintimidasi kelompok tentara bayaran ini, mengatakan bahwa Valentino akan menaklukkan mereka semua. Karena mereka semua harus ditundukkan, lebih baik mereka ditundukkan oleh negara Amari. Dengan cara ini, kalau negara Amari benar-benar ingin berurusan dengan Valentino, asosiasi Maple Pavilion pasti tidak akan sanggup melawan. Ketika Valentino dan yang lainnya sudah hancur, daerah wilayah barat akan menjadi wilayah kelompok tentara bayaran kecil ini. Harus diakui tujuan ini memang sangat bagus. Namun, apa mereka tidak takut kalau Valentino akan menghancurkan rencana mereka? Bagaimana? Sekarang kamu sudah tahu kenyataannya, kan? Hahaha. Pria paruh baya itu tertawa lagi, raut wajahnya tampak penuh penghinaan. Saat ini, bahkan Chris yang emosian pun mengerutkan keningnya dan tidak berbicara. Kalau orang-orang ini tunduk pada negara Amari, maka mereka termasuk orang negara Amari. Kalau prajurit Maple Pavilion menyerang prajurit negara Amari, bukankah ini akan memberi negara Amari alasan untuk mengutus pasukan? Oleh karena itu, saat ini Chris dan yang lainnya seketika terdiam. Sementara itu, ketika Chris dan yang lainnya sedang terdiam, orang-orang dari kelompok tentara bayaran kecil ini makin merajalela. Valentino menyapukan pandangannya perlahan ke wajah orang-orang yang berdiri di depannya. Kelompok tentara bayaran di kota-kota perbatasan ini seharusnya tidak semuanya datang, tetapi setidaknya sebagian besarnya telah hadir di sini. Namun, Valentino tidak melihat orang yang bernama Mouse datang. Bagaimanapun, tetap ada orang yang mau melakukan apa saja dan ada orang yang tidak mau. Apakah kamu yakin kalau kalian telah bergabung dengan negara Amari? Valentino mengangkat kepalanya sedikit, kemudian dia menatap pria paruh baya itu sambil bertanya. Benar. Kami baru saja bergabung dengan negara Amari dan sekarang kami adalah pasukan negara Amari. Kalau kamu benar-benar punya nyali, coba sentuh kami. Pria paruh baya itu tersenyum dan langsung menunjuk Valentino sambil memarahi. Tidak ada negara yang boleh seenaknya menginjakkan kaki mereka di wilayah barat yang kacau ini. Kamu bilang kalian adalah prajurit negara Amari. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk masuk ke wilayah barat seenaknya? Ketika Valentino mengucapkan kata-kata ini, pria paruh baya itu seketika tertegun, kemudian melirik Valentino dengan ragu-ragu. Karena kalian berani sembarangan masuk ke tempat ini, maka kalian duluan yang melanggar aturan. Tidak berlebihan kalau aku mau menahan kalian di sini, kan? Chris, siapkan meriam. Valentino mencibir dengan sinis, kemudian langsung melambaikan tangannya. Oke. Chris tidak beromong kosong lagi dan segera mengangkat peluncur roket, lalu dipikul di bahunya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Pria paruh baya itu langsung panik, lalu berteriak. Sebaiknya kamu jangan cari mati. Memangnya kenapa kalau kami melanggar aturan? Sepertinya asosiasi Maple Pavilion terlalu menganggap tinggi diri kalian sendiri. Apa hubungannya aturan ini dengan asosiasi Maple Pavilion? Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh antar negara dan federasi. Meski negara Amari melanggar aturan, itu akan menjadi urusan negara Nagon atau negara lain untuk berbicara dengan negara Amari. Memangnya kamu siapa? Asosiasi Maple Pavilion tidak berhak untuk memberi sanksi kepada kami. Begitu pria paruh baya itu selesai berbicara, mulut Valentino bergerak sedikit, kemudian dia pun menghela napas. Ternyata memang benar. Pria paruh baya ini dan orang-orang di belakangnya memang telah ditundukkan oleh negara Amari. Kalau tidak, kata-kata semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan oleh orang biasa. Oleh karena itu, pasti ada seseorang di belakang pria paruh baya ini. Sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah negara Amari. Begitu kamu menyentuh kami, kalian tinggal bersiap untuk menyambut jutaan tentara negara Amari. Pria paruh baya itu pun maju selangkah,
ekspresi wajahnya terlihat penuh percaya diri. Valentino terdiam selama beberapa saat, lalu berbalik untuk menatap Chris dan berkata, "Menurutmu, meski kita membiarkan mereka pergi, apakah negara Amari akan melepaskan kita?" Chris menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu, dia juga merasa bahwa negara Amari tidak akan melepaskan mereka. "Kak Valentino, ini mungkin adalah jebakan yang diberikan oleh negara Amari. Seperti yang kamu bilang, negara Amari tidak bisa menemukan alasan untuk berurusan dengan kita, jadi mereka ingin menggunakan orang-orang ini sebagai alasan. Negara Amari akan membujuk mereka dulu, lalu menjadikan mereka sebagai umpan. Begitu mereka dibunuh oleh kita, negara Amari akan punya alasan yang cukup untuk melancarkan perang kepada kita. Meski negara Nagon maju untuk membantu, mereka juga sulit untuk campur tangan. Lagi pula, bagi sebuah negara, tentara dan prajurit mereka jelas merupakan fondasi suatu negara. Status mereka juga sangat tinggi. Kalau mereka dibunuh seenaknya, tentu saja negaranya akan menginginkan keadilan." Setelah Rose menjelaskan pemikirannya, Valentino pun mengangguk dengan pelan. Faktanya memang seperti ini. Para prajurit negara Amari tidak boleh sembarangan menginjakkan kaki di tempat kacau ini. Begitu mereka masuk, itu sama saja dengan melanggar aturan. Akan tetapi, walau mereka melanggar aturan, itu juga merupakan urusan para pembuat aturan. Seperti negara Nagon, seperti federasi. Sedangkan Valentino bukanlah orang yang membuat aturan, jadi dia memang tidak berhak untuk memberi sanksi kepada prajurit negara Amari. Oleh karena itu, dia memang tidak boleh mengambil tindakan dan membunuh semua orang ini. Akan tetapi, negara Amari juga bisa mengambil tindakan dan membunuh Valentino dan yang lainnya. Pada saat itu, meski negara Amari melanggar aturan, belum terlambat bagi mereka untuk kembali dan bernegosiasi dengan negara Nagon dan federasi. Oleh karena itu, pada saat ini Valentino sedang berada di jalan buntu. Kalau Valentino beraksi, negara Amari akan memiliki alasan untuk melawan mereka. Kalau Valentino diam saja, maka dia harus membiarkan orang-orang ini terus berkembang dan memprovokasinya. Selain itu, Valentino juga tahu bahwa ini baru permulaan. Kedepannya, negara Amari mungkin akan makin merajalela, datang untuk mengusik asosiasi Maple Pavilion. Apa asosiasi Maple Pavilion harus menahan semua ini selamanya? Apa mereka harus menjadi pengecut selamanya? Namun, kalau mereka mau melakukannya dengan paksa, itu artinya Valentino sedang mencabut nyawa ratusan ribu prajurit Maple Pavilion seenaknya. "Brengsek! Sampah!" Pria parubaya itu, bersama orang-orang di belakangnya, mengangkat jari tengah mereka kepada Valentino dan yang lainnya. Raut wajahnya terlihat sangat sinis dan nada bicaranya terdengar penuh dengan penghinaan dan ejekan. Seolah-olah Valentino dan yang lainnya, termasuk 300.000 prajurit Maple Pavilion, benar-benar sampah bagi mereka. Bab 2359, ledakan dia 4. "Brengsek! Benar-benar sialan!" Chris mencengkram gagang pistolnya dengan erat, lalu menggertakkan giginya sambil mengumpat marah. "Marah, ya? Hah? Marah, ya? Ayo, serang kami! Haha! Siapa yang pukul kami? Kami akan memanggilmu bos. Hei, botak! Aku akan membiarkanmu melihat siapa yang akan dipanggil bos." Tugas pria parubaya dan yang lainnya adalah membuat asosiasi Maple Pavilion marah, jadi mereka akan mengatakan kata-kata yang keterlaluan. Harus diakui, mereka berhasil. Setiap prajurit Maple Pavilion sedang menahan amarah di dalam hati dan sorot mata mereka dipenuhi amarah. Api amarah sedang terbakar di dalam hati mereka dan mereka sangat ingin melampiaskannya. Terutama Chris, paru-parunya terasa seperti akan meledak. "Kak Valentino, kita." Chris tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap Valentino dan bertanya, "Kak Valentino, jangan impulsif." Sedangkan Zhao lebih stabil, dia pun langsung menasihati Valentino. "Kalau tidak impulsif, apa kita masih disebut asosiasi Maple Pavilion?" Hal yang mengejutkan Zhao adalah Valentino mencibir dengan sinis, kemudian langsung maju selangkah.
Prajurit Maple Pavilion, lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Sekarang, angkat bazooka kalian, lalu ledakkan para sialan ini. Valentino memberi perintah, lalu tiba-tiba mencabut pedang di pinggangnya. Bunuh! Chris ikut berteriak dan bazooka di bahunya pun bergetar. Sialan! Brengsek! Aku lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Bunuh! Ledakan kepala mereka. Aku tidak bisa tahan lagi. Kalau tidak impulsif, apa kita masih bisa disebut prajurit Maple Pavilion? Bunuh dulu, nanti baru dibicarakan. Ribuan orang itu pun berteriak dengan bazooka dipikul di pundak mereka. Meski mereka datang dengan terburu-buru, mereka tetap membawa sekitar 100 bazooka saat ini. 100 bazooka itu dipikul di pundak mereka secara serempak, kemudian mereka langsung menembak. Bam! Duar! Shung! 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 Duar! 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 Bumi berguncang dan peluru roket pun memelesat dari bazooka. Peluru roket yang menakutkan itu menimbulkan ekor api yang panjang, membuat busur di udara dan langsung meledak di arah lawan. Sial! 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 Berbaringlah! Mundur! Mundur! Persetan! Mereka benar-benar berani bertempur. Dalam sekejap, raut wajah tentara bayaran kecil ini langsung memucat, kemudian mereka segera telungkup dengan panik. Ketika berhadapan dengan peluru roket yang sangat banyak, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi mengangkat senjata untuk melawan. Jadi dalam sekejap, 10.000-an orang ini langsung telungkup. Namun, dalam menghadapi pemboman artileri, telungkup tidak berarti keamanan sudah terjamin. Telungkup ketika dibom karena ketika peluncur roket akan meledak, lalu potongan besi yang meledak akan berterbangan dengan liar ke segala arah. Di bawah ledakan kuat itu, pecahan besi itu seperti bilah pisau dan bisa menyebabkan luka serius dalam sekejap. Kalau berdiri, mereka pasti akan terluka lebih parah. Telungkup di tanah demi mengurangi area tubuh yang terkena serpihan besi itu. Jadi, ini tentu saja bisa mengurangi kerusakan. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka dapat menahan pemboman peluru roket. Kalau roket itu kebetulan mendarat di atasnya, maka itu hanya bisa dibilang mereka memang pantas mati. Duar! Setelah pengeboman ini dilakukan, menewaskan dan melukai kelompok tentara bayaran kecil ini sedikitnya 1.000 orang. Sisanya masih ketakutan dan masih tidak berani berdiri. Hahaha! Sial! Begini saja sudah telungkup? Aku baru saja melepaskan 1 tembakan dan kalian sudah telungkup? Ketika Chris melihat pemandangan ini, dia langsung mengangkat alisnya. Tidak hanya dia, tapi juga banyak prajurit Maple Pavilion yang akhirnya bisa meluapkan amarah di hatinya. Semuanya pun tampak bersemangat. Mereka tahu bahwa Valentino pasti tidak akan mengecewakan mereka. Meskipun mereka tahu ini sedikit impulsif, inilah yang ingin mereka lakukan. Lakukan dan jangan menyesalinya. Daripada terus hidup di bawah provokasi dan penghinaan agresif orang lain, lebih baik bertempur. Meskipun nyawa itu sangat penting, ada beberapa juga hal sama pentingnya. Sedangkan perintah Valentino telah mempertahankan apa yang mereka butuhkan. Jadi, mereka sangat bersemangat. Sekarang, katakan padaku, apa aku berani memukulmu? Valentino memandang pihak lain sambil bertanya dengan tangan di belakang punggungnya. Hau! Hu! Pria paruh baya yang sebelumnya berteriak itu pun perlahan bangkit dari tanah. Dia cukup beruntung karena tidak langsung terbunuh. Atau mungkin Chris tidak ingin dia mati begitu saja. Kamu! Beraninya kamu! Habislah kamu! Kalian semua akan tamat. Biar ku beritahu, kami adalah prajurit negara Amari. Kalau kalian berani menyentuh dan membunuh kami, negara Amari tidak akan pernah melepaskan kalian. Tentara negara Amari akan segera datang, tunggu saja kematian kalian. Pria paruh baya itu menggertakkan giginya, lalu mengumpat dengan marah sambil perlahan melangkah ke arah belakang.
Dia takut jika Chris menembaknya lagi, dia mungkin tidak memiliki keberuntungan yang baru saja dia miliki. Persetan denganmu! Tutup mulutmu! Chris mengangkat bazooka, lalu tiba-tiba memarahi. Hari ini aku akan memberitahumu kalau ada pepatah di negara Nagon bahwa kita tidak bisa memiliki keduanya. Beberapa orang mengorbankan hidup mereka untuk kebenaran dan hari ini aku akan mengorbankan hidupku untuk martabat. Kalau masih banyak omong kosong, lihat apakah aku berani terus meledakkan kalian. Chris mengutuk sambil memuat roket lagi. Pria paruh baya itu seketika membungkam mulutnya dengan patuh. Meski tidak mau menerimanya, dia mau tak mau harus menerimanya ketika menghadapi bazooka hitam itu. Katanya asosiasi Maple Pavilion juga memiliki tank. Kalau asosiasi Maple Pavilion dibuat panik oleh mereka, sepertinya mereka akan mati tanpa menunggu pasukan negara Amari datang, kan? Menghadapi pengepungan dan serangan dari 300.000 prajurit Maple Pavilion, orang-orang ini mungkin bahkan tidak bisa melawan selama 3 menit. Pada saat itu, meski negara Amari menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk membantai asosiasi Maple Pavilion, lalu kenapa? Bahkan jika prajurit Maple Pavilion musnah, mereka yang mati dalam kelompok tentara bayaran kecil tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, bukan hanya pria paruh baya itu yang diam, tapi ada banyak ketua kecil yang juga saling memandang dan menutup mulut mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sorot mata seorang pemuda tampak sedikit gugup dan ada sedikit bercak darah di wajahnya. Tindakan Valentino yang mendominasi dan tiba-tiba ini benar-benar sangat mengejutkannya. Mundur dulu. Tujuan kita sudah tercapai dan inilah saatnya bagi negara Amari untuk bergerak. Hai MPH! Aku tidak percaya bahwa mereka masih bisa melawan suatu negara dengan orang-orang sesedikit itu. Bagaimanapun, kita tidak bisa menjadi umpan lagi sekarang. Saat pria paruh baya itu berbicara, dia sambil bergerak mundur lagi. Saat dia mundur seperti ini, banyak orang juga mengikuti tindakannya. Mereka menghadap Valentino dan yang lainnya sambil perlahan mundur. Di antara kedua sisi, jarak terus melebar, kemudian makin menjauh. Ketika bergerak mundur, Chris terus memandang Valentino untuk menunggu instruksi Valentino. Valentino tidak buru-buru memberi perintah, melainkan mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Julio. Bab 2360, situasi sulit 5. Pria paruh baya itu benar, Valentino memang tidak berhak untuk memberi sanksi kepada negara Amari. Akan tetapi, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Valentino bisa menghubungi petinggi tertinggi negara Nagon kapan saja. Segera, Julio pun menjawab panggilannya. Negara Amari telah bergerak. Mereka menaklukkan kelompok tentara bayaran kecil di kota kecil wilayah barat. Selain itu, mereka mengatasnamakan tentara militer negara Amari memasuki wilayah barat. Valentino menjelaskan situasi saat ini dengan singkat. Hanya butuh waktu kurang dari 5 detik. Dia tahu bahwa dia hanya perlu mengatakan ini dan Julio akan memahami semuanya, lalu memikirkan cara untuk menghadapinya. Oke, aku mengerti. Julio langsung mengangguk, kemudian refleks bertanya. Lalu apa? Bagaimana situasinya sekarang? Karena dia tahu bahwa cara Valentino melakukan sesuatu membuat orang sedikit tidak berdaya. Sekarang aku sudah membunuh 1.000 dari mereka. Valentino berkata dengan tenang, nadanya sangat acuh tak acuh. Kamu! Kalau begini, kelemahanmu akan ditangkap mereka. Julio tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Hatinya merasa sangat cemas. Jadi, untuk apa ada kamu? Tanpa ragu, Valentino bertanya kembali pada Julio. Kamu! Ini! Julio seketika tidak bisa berkata-kata, lalu dia pun menggertakkan giginya sambil berkata. Baiklah, aku sudah tahu. Aku akan mengaturnya. Valentino menutup telepon, sorot matanya berkilat dingin. Harus diakui bahwa rencana negara Amari sangat bagus. Mereka akan menggunakan masalah ini sebagai alasan, kemudian memusnahkan Valentino. Paling-paling, setelah membereskan masalah ini,
mereka tinggal pergi ke federasi untuk menyatakan alasannya. Walau mereka terkena sanksi, itu juga tidak masalah. Negara Amari juga tidak peduli dengan hal-hal itu. Akan tetapi, Valentino bisa membentuk hubungan dengan negara Nagon kapan saja. Oleh karena itu, negara Amari bisa menggunakan metode ini untuk berurusan dengan orang lain. Tapi ini mungkin tidak efektif bagi Valentino. Valentino baru saja menutup telepon dan ponsel Rose pun berdering. Jadi dia buru-buru berjalan ke samping untuk menjawab. Kak Valentino, sebentar lagi mereka akan mundur dari jangkauan bazooka. Apakah kita masih akan bertempur? Chris ragu-ragu sejenak, tapi tetap bertanya. Omong kosong! Bunuh satu tetap membunuh. Bunuh 10.000 juga tetap membunuh. Bagaimanapun, mereka sudah diserang. Jadi sisanya dibiarkan sampai mereka merayakan tahun baru dulu baru dibunuh. Serang! Valentino pun mencibir dengan sinis, kemudian langsung memerintahkan. Oke. Seratusan bazooka milik Chris kembali dipikul, kemudian mereka pun bergerak ke depan lagi sambil membidik tim lawan. Tunggu! Jangan bergerak dulu! Berhenti! Pada saat ini, Rose berjalan dengan cepat dan menghentikan langkah semua orang. Bagaimana situasinya? Valentino mengernyit sambil menatap Rose dan bertanya. Ada informasi dari kota kecil, tentara negara Amari sudah tiba? Ketika Rose mengucapkan kata-kata ini, semua orang pun terdiam sejenak. Cepat sekali. Valentino pun mengernyit. Sepertinya mereka sudah merencanakannya. Tidak heran orang-orang ini begitu percaya diri dan berani. Zaro menghela napas, lalu menggeleng sambil berkata. Valentino menyipitkan matanya sambil bertanya. Berapa banyak orang yang datang? Setidaknya ada 150.000 orang dan semuanya membawa senjata berat. Aku tidak tahu apakah kita bisa mengatasinya. Rose tampak cemas, nada bicaranya juga terdengar sangat khawatir. Bagaimanapun juga, meski ada prajurit Maple Pavilion sangat banyak dan peralatan mereka juga lumayan bagus, mereka bisa menghancurkan banyak kekuatan. Namun, tidak peduli seberapa kuat mereka pasti sulit untuk melawan tentara yang sebenarnya. Senjata di kemiliteran bukanlah senjata yang bisa dibuat oleh bengkel kecil di luar sana. Entah itu senjata berat atau senjata tambahan kecil, mereka dirancang oleh banyak ahli senjata, kemudian diuji berkali-kali sebelum akhirnya diselesaikan untuk produksi massal. Senjata dan amunisi yang diproduksi dengan cara ini, baik itu akurasi ataupun kekuatannya, tidak sebanding dengan senjata buatan sendiri yang beredar di luar. Meski pada saat itu mereka sudah menelan para prajurit John dan mendapat banyak senjata bagus, pertempuran di wilayah barat ini juga hampir mengosongkan sumber daya mereka. Senjata juga memiliki pelurunya masing-masing. Sedangkan Valentino dan yang lainnya tidak bisa memproduksi pelurunya. Jadi meski mereka masih ada senjata bagus, mereka tidak ada pelurunya. Singkatnya, saat ini Asosiasi Maple Pavilion telah kehilangan banyak sumber daya setelah pertempuran di wilayah barat. Jadi, mereka sama sekali tak bisa dibandingkan dengan tentara negara Amari. Oleh karena itu, meski negara Amari hanya mengutus 150.000 tentara, Valentino dan yang lainnya pasti akan kesulitan untuk mengalahkan mereka. Sepertinya hari ini kita benar-benar akan menghadapi kesulitan. Semuanya bergantung pada Julio apakah dia bisa membuat tanggapan tepat waktu. Valentino perlahan mengangkat kepalanya, lalu melihat langit sambil bergumam sendiri. Selagi mereka diam, kelompok tentara bayaran kecil itu telah pergi, meninggalkan jangkauan terjauh dari Asosiasi Maple Pavilion. Kak Valentino, kalau negara Amari datang, haruskah kita bertempur atau tidak? Chris perlahan meletakkan bazukanya sambil bertanya pada Valentino. Namun, Valentino juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Bertempur atau tidak? Valentino mengembuskan napas dengan pelan. Sorot matanya tampak bimbang. Tadi ketika menghadapi 10.000-an orang itu, Valentino benar-benar bisa bertempur karena terlalu marah. Namun, ketika menghadapi seluruh negara Amari,
Dia pasti tidak bisa memperlakukan negara Amari dengan cara yang sama seperti orang-orang ini. Meski asosiasi Maple Pavilion bertarung mati-matian dan membunuh semua 150.000 orang itu. Lantas bagaimana dengan akhirnya? Kedepannya tentara negara Amari pasti akan terus mengepung dan menekan Valentino dan yang lainnya. Mereka bisa kehilangan tentara mereka, tapi Valentino tidak bisa. Karena prajurit Maple Pavilion hanya ada ratusan ribu orang. Kalau mati satu, maka mereka akan berkurang satu. Sebagai negara yang kuat, negara Amari mendapat dukungan dari seluruh negeri. Meski tentara mereka mati, mereka bisa merekrut tentara baru kapanpun. Inilah alasan kenapa seorang individu tidak pernah bisa melawan suatu negara. Bagaimanapun, kekuatan seorang individu itu terbatas. Kalau Julio tidak bisa berbuat apa-apa, kita mungkin benar-benar harus menyerahkan wilayah barat kali ini. Valentino menyentuh ujung hidungnya, lalu berkata sambil menghela napas. Sedangkan Chris yang biasanya selalu impulsif pun hanya mengangguk saat ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meski Chris tidak suka berpikir terlalu banyak, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan suatu negara. Meskipun jumlah warga negara Amari tidak sebanyak negara Nagon, warga negara Amari juga tidak sedikit. Kalau mereka ingin menggunakan kekuatan seluruh negeri untuk menargetkan asosiasi Maple Pavilion, maka Valentino dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan lama. Lebih tepatnya, mereka tidak perlu menggunakan kekuatan seluruh negeri untuk memusnahkan asosiasi Maple Pavilion dengan mudah. Mereka punya tank, punya pesawat bom dan berbagai helikopter tempur. Selain itu, mereka juga memiliki rudal, roket dan berbagai senjata berat yang kuat. Bahkan ada beberapa senjata yang belum pernah didengar orang biasa. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa mereka gunakan untuk berjuang? Kak Valentino, mari kita mundur dulu. Nanti kalau berakhir buruk, kita mau tak mau harus bertempur. Chris berpikir sejenak, lalu menatap Valentino sambil berkata,